Halo adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah. Selamat berjumpa lagi, bertemu lagi Etam di apa? Dongeng Ceria Nusantara melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini Kak Madi akan kembali membawakan dongeng yang cerita hebat buat teman-teman yang ada di rumah ya. Tentunya adik-adik sudah bersiap untuk mendengarkan, sudah berada di depan layar. Nah, adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu keadaan dalam sehat, semangat, penuh kebahagiaan ya teman-teman, adik-adik, kanak-kanak. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Ya, adik-adik, teman-teman. Kali ini Kak Madi akan membawakan satu cerita hebat buat teman-teman. Ceritanya adalah cerita rakyat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk teman-teman, mau dengar? Iya, ceritanya seperti ini. Ceritanya adalah Danau Jempang. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah membaca atau mendengar ya, ataupun adik-adik yang ada belum pernah mendengar. Nah, Danau Jempang dan Gunung Meratus yaitu gunung yang terbesar di Kalimantan Timur. Secara geografis, wilayah ini termasuk di Tanjung Isui yaitu Kutai Barat. Nah, sebagian yaitu masuk di Kecamatan Maramuntai yaitu Kutai Kartanegara. Sangat menarik. Dan diceritakan untuk adik-adik ya dahulu. Teneng. Dahulu Teneng, Gunung Meratus dan Gunung Jempang saat ini jadi Danau Jempang. Mereka pun seperti teman-teman, nah punya sahabat. Mereka pun saat itu bersahabat, selalu bersama-sama, berdampingan. Kemana kemana gunung tidak bergerak ya teman-teman. Ya, dia selalu berdampingan bagaikan orang yang tinggal sama-sama. Seperjuangan dalam saling menolong. Nah, mereka pun selalu bersama-sama bercerita siang dan malam. Gunung Meratus dengan Gunung Jempang. Ya. Mereka pun sangat resah. Masyarakat yang ada di sana itu manusia selalu menatapi mereka berdua. Kata manusia pada saat itu, aku bingung, aku resah melihat kedua gunung ini. Aku kepingin siapa sebenarnya yang paling besar, yang paling tinggi. Aku melihat mereka sama besar dan tingginya. Aku bingung membedakan. Yang mana Gunung Meratus, yang mana Gunung Jempang. Mereka pun berdua, bagaimana ini? Kelihatannya manusia sedang resah melihat kita. Mereka sulit untuk membedakan yang mana tinggi dan besar, kata Gunung Jempang kepada Gunung Meratus pada saat itu. Iya, bagaimana ini? Apakah engkau mempunyai ide bagaimana membuat manusia ini tidak kebingungan melihat kita? Mereka pun terdiam sejenak memikirkan.
Aku punya ide, kata Gunung Meratus. Bagaimana kalau kita mengadu kesaktian? Kesaktian apa itu? Sebentar, aku memikirkannya dulu. Bagaimana kita beradu kesaktian siapa yang paling tinggi? Gunung Jepang pun terdiam. Baiklah, kalau gitu, mari kita buktikan. Tunggu, kata Gunung Meratus. Tidak untuk saat ini. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Waktu tepat di mana? Kapan? Kita laksanakan adu kesaktian kita ini di mana matahari bersinar dan langit pun terang, tidak ada yang bisa menghalangi. Saat itu kita mengadakan adu kesaktian. Baiklah kalau begitu sahabatku, aku tunggu. Saatnya kita mengadu kesaktian. Baiklah. Mereka pun berdialog dan sepakat. Teman-teman, kedua gunung ini akan mengadu kesaktian. Gunung Meratus dan Gunung Jepang, siapa yang paling tertinggi pada saat itu. Hingga akhirnya hari pun yang ditentukan kelihatannya sudah bisa dilaksanakan mereka berdua. Saat itu matahari terang menyinari bumi. Dan hari pun sangat cerah pada waktu itu. Tibalah saat adu kesaktian antara Gunung Meratus dan Gunung Jepang. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Di mana ceritanya tadi? Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk mengadu kesaktiannya. Gunung Meratus pun bersiap mengeluarkan kesaktiannya sembari membaca ajian pamungkasnya. Dan Gunung Jepang pun tidak mau kalah. Dia pun memanca mantranya agar tubuhnya bertinggi. Dan akhirnya Gunung Meratus pun meninggikan badannya. Gunung Jepang pun tidak mau kalah. Wah, aku harus menandingi Gunung Meratus. Gunung Jepang pun meninggikan badannya. Sementara saling berlomba, meninggi, membesar. Hingga mereka banyak yang menyaksikan pada saat itu. Termasuk gunung-gunung yang ada di samping-samping mereka. Menyaksikan kehebatan Gunung Meratus dan Gunung Jepang beradu kesaktian meninggi. Tak disangka pada waktu itu datang satu suara yang besar menggelegar. Blar! Suara apa itu teman-teman? Adik-adik, suara petir menggelegar dari langit. Dar! Disertai dengan awan yang banyak sekali hitam, entah nggak tahu dari mana asal awan ini, hingga menutup Gunung Meratus. Mereka berdua hingga Gunung Meratus pun melewati awan tersebut hingga tak terlihat lagi. Gunung Jepang sementara yang menanding kesaktiannya kebingungan pada saat itu melihat Gunung Meratus meninggi tertutup awan dan dia pun tidak bisa melihat Gunung Meratus lagi. Dan dia berpikir, wah, kelihatannya
Gunung Meratus semakin meninggi. Bagaimana aku ingin menandinginya? Aku tidak bisa melihatnya lagi, teman-teman, adik-adik. Sepertinya Gunung Meratus sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi sekali. Aku sulit untuk menjangkaunya. Daripada aku meneruskan kesaktian ini, mending lebih baik aku Gunung Jempang mengalah saja. Karena tidak penting untuk menang dan kalah ya teman-teman ya. Gunung Jempang pun menyerahkan kemenangan ini kepada Gunung Meratus. Dia pun memilih untuk mengalah pada saat itu. Karena tidak ada artinya katanya untuk kalah dan menang. Akhirnya Gunung Jempang pun mengalah, ngaku kalah saat itu sambil teriak dia. Gunung Meratus, aku tidak melihat engkau lagi. Engkau tidak terlihat karena sepertinya engkau amatlah tinggi sekali dan membesar. Aku mengaku kalah, Gunung Meratus. Akhirnya Gunung Jempang pun meleburkan seketika pada saat itu. Dirinya meleburkan dan beserta gunung-gunung yang menyaksikan adu kesaktian mereka itu ikut melebur pada saat itu. Dan dia pun merubah dirinya menjadi Danau Jempang, adik-adik. Nah, itulah cerita Danau Jempang. Dan mereka pun, sementara Gunung Meratus menjadi gunung, dia pun menjadi Danau Jempang. Jadi konon katanya kalau ada orang yang berkunjung di Danau Jempang yang memuji ketinggian Gunung Meratus pada saat itu, Danau Jempang pun memberikan bertanda kalau dia tidak menyukai kalau Gunung Meratus itu diberikan pujian karena dulunya mereka pernah bertanding adu kesaktian. Begitu juga dengan Gunung Meratus yang selalu menatap ke bawah ke Danau Jempang. Bila ada orang berkunjung dan melewati, mengatakan keindahan Danau Jempang, Gunung Meratus pun memberikan tanda karena Gunung Meratus tidak menyukai memberikan pujian kepada Danau Jempang. Nah, adik-adik, hingga sampai saat ini konon katanya mereka pun selalu berdialog karena mereka memang dua gunung yang bersahabat, Danau Jempang dan Gunung Meratus. Sekian dulu cerita Kak Madi tentang Danau Jempang yang berada di Kutai Barat, Tanjung Isui, Kecamatan Tanjung Isui dan Marambuntai, Kutai Kartanegara. Sampai berjumpa di cerita rakyat, cerita dongeng, ceria Nusantara. Kak Madi akan kembali lagi di dongeng selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik teman-teman, jangan lupa memakai masker, selalu jaga kesehatan, stamina, dan kondisi. Tetap membaca, semangat. Salam literasi.